Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Jumat tanggal 12 Mei 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan per USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Untuk indeks dolar masih dalam posisi pergerakan konsolidasi besar ya. Dan di sini sudah saya tandain di beberapa hari ke belakang, di mana dia ada area support berkisaran dari 100.791 sampai dengan 101.115 yang menandakan banyak terjadi rejection di wilayah area support dan terjadi kenaikan. Dan kemudian posisi teratas yaitu di 102.088 sampai dengan 102.412, di mana ini adalah area resisten. Dan kalau kita perhatikan ketika menyentuh support dia menyentuh resisten dia turun, menyentuh support dia naik, resisten kembali dia turun, support, dan kemudian dia bergerak naik. Dan saat ini sudah menyentuh area resisten, kurang lebihnya di 102.088. Dan di siang hari ini dari sesi Eropa menjelang memasuki sesi saat ini berjalan sesi Asia, mendekati sesi Eropa sudah terjadi candle bearish. Dan menurut saya, apakah area area resisten yang menjadikan titik level tertinggi saat ini akan terjadi rejection ya, kita lihat. Tapi tentunya dorongan bullishnya sangat kuat ya. Anda bisa lihat di sini ada bullish engulfing tercipta di area 50% di 101.601, dan tentunya open bear sudah di breakout. Harusnya secara struktur yang terbentuk, harusnya pergerakan indeks dolar akan kuat menguji level high weekly ya, yaitu di 102.404. Harusnya seperti itu untuk terjadinya dorongan bullish engulfing berlanjut. Tapi kalau hari ini market ternyata di time frame daily untuk indeks dolar ditutup mendekati level 50%, ya tentunya akan terjadi konsolidasi lagi. Oke, sekarang kita akan cek dulu di time frame 4 jam. Karena ketika market konsolidasi seperti ini tentunya sangat kita hanya bisa melihat area support dan area resisten yang menjadikan batas rejection ya, baik itu area resisten di 102.234 ataupun area supportnya. Dan ini adalah trading plan yang saya sampaikan kemarin, di mana saya mengatakan indeks dolar dalam posisi penguatan ya. Dan apalagi ketika pukul 10 pagi sampai dengan jam 2 siang ini sudah berhasil break daripada bearish engulfing, breakout di open bears yaitu di 101.709. Dan inilah yang menjadikan potensi kenaikan terjadi. Dan di sini saya tarik menggunakan Fibo Musang, adanya CB1, dan alhamdulillah sudah sampai dengan target pertama ya, kurang lebihnya, dan memasuki area imbalance, tidak sampai dengan area order block yang ada di time frame 1 jam. Dan ini saya akan rapikan dulu ya. Salah satunya Fibo Musangnya saya bersihkan, targetnya sementara saya bersihkan. Ini juga sama, saya akan menunjukkan pergerakan untuk saat ini ya. Untuk saat ini Anda bisa lihat ini di time frame 4 jam ya. Ketika terjadi penguatan pergerakan indeks dolar ya, setelah impulsif terjadi body candle-nya, Anda bisa lihat ya. Ini salah satu teman-teman untuk membaca sederhana mengenai struktur ya pergerakan ataupun candle yang ada. Caranya adalah Anda bisa lihat ketika ada terjadi penguatan seperti ini ya. Ketika impulsifnya besar, kemudian semakin ke atas semakin mengecil, seperti contohnya di sini ada long legs doji. Ini adalah menggambarkan bahwasanya buyer sudah mulai kelelahan. Oke, dan di mana seller sudah mulai menekan di area resisten atau zona sell ini. Dan tentunya tadi pagi sudah direspon dari pembukaan indeks dolar itu ditutup di candle warna merah, artinya ada candle bearish. Dan dikonfirmasi time frame 4 jam saat ini jam 10 tadi pagi ya, sampai nanti ini jam 2 terlihat posisi masih bergerak candle bearish. Ada kemungkinan besar akan terjadi yang namanya retest ya, retest kalau nanti area 50% tidak mampu ya menahan laju seller, maka akan terus berlanjut turun menuju area support. Tapi kalau 50% ini ternyata terjadinya
pembalikan ya, atau hanya sifatnya retest dan kemudian pullback kembali, artinya akan terjadi kenaikan menuju resisten berikutnya. Dan itulah menurut saya memiliki gambaran indeks dolar akan kembali menguat. Oke, jadi ini area resisten become supportnya sementara saya hapus, open bearish-nya saya hapus, dan saya akan tandain dulu. Yang pertama adalah area 50% ya. Di sini ini menjadikan zona pantau kita. Ya, ini menjadi zona pantau kita. Semoga aja informasi ini sesuai ya. Tentunya menjadikan batas penolakannya di area ini. Tentunya nanti kalau kita mau melihat betapa kekuatannya bullish untuk indeks dolar ketika ada penolakan 50% di sini ada bullish engulfing. Sekarang coba kita cek di time frame 1 jam. Oke. Di time frame 1 jam kalau sebelum di area 50% ternyata ada order block ya di posisi rally base rally di posisi ini. Maka di sini menjadikan pemantauan sebelum ke 50% ya. Ini menjadikan area pemantauan, ada order block di posisi ini. Oke. Ya, menurut saya untuk indeks dolar ya retest ya atau koreksi dulu sampai dengan order block dan area 50%. Tinggal pantau dulu wilayah area ini. Kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in set up ya, artinya akan ada dorongan bullish terjadi. Jadi menurut saya, gambaran saya dari sesi Asia sampai nanti pembukaan sesi Eropa ya, ada kecenderungan yang terjadi penurunan dulu ya atau retest. Ini gambarannya ya. Tapi kalau ini kan saat ini memang membentuk konsolidasi kecil ya di area ini. Ini adalah konsolidasinya. Kalau di time frame 1 jam memang terlihat di posisi ini. Ini adalah area konsolidasinya. Dan yang perlu kita tandain dari area konsolidasi ini, ketika break di atas daripada 102.158 maka akan menuju wilayah order block di time frame 1 jam ini, di posisi ini. Ini sangat kuat ya wilayah area ini. Makanya nanti kita lihat, kita cek order block ini. Kalau nanti di posisi ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 in set down, maka menurut saya indeks dolar akan kembali melemah dan akan terjadi penurunan kembali ya, minimal ke area 50%. Oke. Ini gambarannya ya dari indeks dolar saat ini ya. Arahnya kalau saya sih melihatnya dari sesi Asia kan masih konsolidasi ya, tapi untuk time frame besarnya terlihat ada dorongan seller yang sangat kuat. Maka nanti kita lihat pukul 1 sampai dengan jam 2 siang ketika sesi Eropa, apakah akan lanjutan ada indeks dolar akan terjadi pelemahan kembali ya, tentunya menuju order block sampai dengan 50%. Itu aja. Pokoknya kalau keluar dari area konsolidasi memiliki kecenderungan akan terjadi penurunan. Ya, tandain aja nanti di sini ada impulsif bearish gitu contohnya ya, impulsif bearish dan close di bawah area konsolidasi bawah di area sini, maka menunjukkan potensi penurunan terjadi. Oke. Sekarang kita akan lanjut di market berikutnya adalah Euro USD. Kita lihat di time frame daily. Nah, kalau Euro USD ya, menurut saya sudah ada potensi terjadinya penurunan berlanjut ya. Ada terjadi penurunan berlanjut posisinya saat ini. Menurut saya, gambaran saya seperti itu. Karena dari candle terakhir yang khususnya di hari kemarin ya, ini sudah berhasil breakout ya untuk time frame daily target, maksud saya swing terakhir di sini ya, ini sudah berhasil di break dari ekor ya, dari pergerakan konsolidasi, dan saat ini memang berada di area support ya. Dan apakah ini nanti akan berlanjut turun, karena saya melihatnya ada bearish engulfing terjadi di area sini. Oke. Dan target selanjutnya adalah area berikutnya menuju swing terakhir atau area support. Oke. Sekarang kita akan cek lagi di time frame berikutnya, time frame 4 jam. Nah, kalau di time frame 4 jam masih dalam area support ya. Nih, kemarin sudah saya tandain di sini ada potensi terjadinya break di bawah daripada konsolidasi ini ya. Oke, saya hapus dulu, saya bersihkan dulu. Dan market memang tidak memiliki potensi terjadinya kenaikan ke level yang lebih tinggi ya, yaitu baik itu zona pantau ataupun zona sell. Oke, sebentar ini saya perpanjang. Besar kemungkinan akan menuju area trendline atas. Saya masih mencari potensi sell ya untuk Euro USD ini ya. Saya masih mencari potensi sell. Sebentar, saya beberapa bersihkan karena saat ini sudah memasuki area support ya, area support
besar kemungkinan ini akan terjadi kenaikan minimal area 50%. Karena saya melihatnya ada di posisi area ini ya, sebelum ke level tertingginya di sini ada order block juga terjadi. Maka ini menjadikan pemantauan ya, area yang berkisaran antara 1.09928 sampai dengan 1.09787. Kita akan tandain dulu ini order block time frame 4 jam yang menurut saya berpotensi akan terjadi penurunan ya di area sini. Saya akan tandain untuk zona sell saya. Dan di zona sell ini pastikan konfirmasi ya. Kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka bisa dijadikan acuan untuk sell. Kalau belum ada, hati-hati. Kalau masih impulsif, maka ketika menyentuh area support, dia akan berlanjut lagi ke area resisten gitu. Karena secara wave ya, wave kalau kita perhatikan ada wave 1, 2, 3, 4, 5 dari penurunan ini sudah terpenuhi ya. Ini wave 1, ini wave kedua, ini wave ketiga ya, perhatikan ini wave keempat, dan ini menuju wave kelima. Udah selesai. Artinya akan ada pembentukan ABC terjadi ya dari posisi ini, bisa juga akan menuju level ini A, terus kemudian dia koreksi B, baru dia menuju ke wave C-nya, baru dia akan melanjutkan penurunan yang cukup signifikan. Ini gambarannya ya. Oke, jadi areanya saya akan tunjukkan dulu. Menurut saya ini berpotensi akan terjadi penguatan menuju area order block di posisi ini. Jadi kalau nanti di sini ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, bisa sell di wilayah tersebut. Oke, ada konfirmasinya ya. Nah, seperti itu. Baru nanti targetnya akan terjadi penurunan kembali ya, menuju wave ini wave A, ini wave B ya. Tadi yang sudah saya gambarkan, menguji sekali lagi area key supportnya. Oke, sekarang kita coba cek dulu di time frame 1 jam. Saya mau tahu untuk time frame 1 jamnya. Nah, ternyata di time frame 1 jam order block yang paling kuat itu di posisi ini ya. Ini ada order block juga di time frame 1 jam. Ini karena ada imbalance yang besar. Ini imbalance-nya ya, ini imbalance-nya. Ini ada order block-nya. Pantau juga wilayah ini ya kurang lebih mendekati time frame 4 jam kok, yaitu di paling bawah 1.09745. Ini adalah order block time frame 1 jam. Ya kurang lebihnya sama, areanya masih di area situ. Oke, ini gambaran saya untuk Euro USD ya. Semoga sesuai. Sekarang kita akan berlanjut di market GBP USD. Kita cek dulu time frame 4 jam, time frame daily ya. Di sini membentuk rising wedge ya. Jelas ada impulsi bearish kuat banget dorongannya, tapi belum mampu break di bawah area trendline. Ini juga bisa terjadi kenaikan dulu, artinya retest, baru dia akan melanjutkan penurunan. Gambarannya seperti itu. Secara tren besar masih tergolong positif ya, artinya masih dalam tren bullish untuk GBP USD. Kita cek di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam sebentar, di posisi breakout terakhir daripada open bulls. Ini kan open bulls ya, ini salah satu menjadikan area support, dan ini membentuk sebuah pola M ya, atau double top ya, ada double top posisinya. Kalau secara target menurut saya sudah sampai sih targetnya ya. Dari neckline sampai sini kita copy ya, kurang lebih ya. Adapun nanti menuju area base ya, karena posisi terakhir hanya mantul dari posisi support ya, support yang awalnya resisten saat ini menjadi support become resisten ya. Tentunya yang perlu kita pantau adalah area ini, area resistennya kita tandain dulu. Oke ya, seperti ini Anda bisa lihat. Kemarin kan saya gambarkan kalau breakout daripada open bull maka menuju area ini, dan ini sudah ada konfirmasi ada bullish engulfing. Menurut saya ada kekuatan bullish, tapi nggak tahu nih bullishnya bakalan melebihi daripada resisten atau tidaknya, karena dorongan impulsifnya sangat kuat. Maka yang perlu kita tandain kurang lebihnya ya adalah area ini ketika memasuki drop base drop. Ini ada drop base drop ya, ini ada DBD ya, ada area drop base drop. Kalau posisi area tersebut memang betul-betul sekali lagi ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka menunjukkan potensi penurunan. Oke, sekarang coba kita cek dulu time frame 1 jam. Oke ya, benar ya, di situ kuat banget untuk drop base dropnya. Dan skenario saya ini saya akan hapus dulu karena sudah sesuai, udah breakout ya di bawah area support ya, di area sini udah di breakout dan menuju level ini.
Maka drop base drop ini menjadikan acuan saya untuk zona sell ya. Tapi pastikan betul-betul ada konfirmasi. Saya akan ada konfirmasi baru saya akan sell. Kalau tidak ada, saya hanya mantau dulu sampai memang betul-betul ada pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Jadi strukturnya menurut saya, gambaran saya seperti ini ya. Nantinya kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, oke, maka menunjukkan potensi penurunan dan menguji sekali lagi area support ataupun area base-nya. Ini gambarannya ya. Jadi saya masih mengejar untuk koreksi baru untuk entry sell. Oke, setelah ada konfirmasi ya tentunya. Sekarang kita akan berlanjut lagi di market berikutnya, yaitu USD Jepang Yen. Kita cek di time frame daily. USD Jepang Yen masih dalam area bullish channel ya, masih dalam area bullish channel dan belum ada perubahan. Di posisi kemarin memang membentuk sebuah candle bullish ya, candle bullish, dan perlawanannya adalah ada bearish engulfing. Dan jika mana di time frame daily ini mampu break di atas daripada resisten, maka menunjukkan progres kenaikan berlanjut. Oke, tapi terlihat ya kondisi dorongan sellernya sangat kuat ya dari posisi ini dan membentuk sebuah range-nya seperti ini. Ini ring atasnya yaitu 135.46, range bawahnya tepat berada di area low weekly di posisi ini yaitu di 133.496. Kurang lebih di area situ, ini adalah range-nya. Ya, range-nya area tersebut. Nanti kita cek apakah berhasil break di atas range atau tidak. Sekarang kita akan cek dulu time frame 4 jam, kita lihat dulu ya. Nah, untuk time frame 4 jam ternyata saya melihat di sini ada impulsif bearish yang sangat kuat. Maka open daripada bearish ini juga hampir sama ya strukturnya di posisi ini. Artinya ini juga ada potensi kalau area ini di breakout ya, area open bearish-nya ini di breakout, maka menunjukkan terjadinya penguatan kembali karena di area terakhir ya dari konsolidasi ini adalah area resisten yang menurut saya memiliki potensi yang sangat kuat sekali ya. Ini karena rejection terjadi di area ini berkali-kali tidak mampu di break area tersebut ya, area resisten di situ. Oke, maka saya menggambarkan yang pertama, konfirmasi jelas jika mana berhasil break di atas open seperti ini, maka menunjukkan progres kenaikan yang cukup signifikan, yaitu target berikutnya sampai dengan level minimal order block time frame 4 jam ya, baik nanti hari ini akan bergerak naik sebesar itu atau di minggu depan ya, yaitu bertahap. Oke, seperti ini contohnya. Ini juga yang sama ya, tapi posisinya nggak sampai di area ini ya, area support di bawah area ini dan sudah terjadi kenaikan. Oke, jadi ini gambaran saya dari pergerakan USD Jepang Yen. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa dijadikan acuan untuk trading plan masing-masing, dan cocokkan kalau memang cocok bisa digunakan, kalau tidak cocok nggak usah digunakan. Oke, thank you buat semuanya. Jangan lupa tonton videonya dari awal sampai akhir dan bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.